Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Hakim. Kali ini saya akan menceritakan cerpen yang berjudul Semiliar Ikan Memakan Anjing-Anjing. Dapur kita rutin mengirimkan aneka limbah ke got-got, sungai-sungai, dan samudra. Sebagian kecil resap ke dalam perut bumi, mengendap. Sebagian lain terurai dalam jutaan kali putaran jarum jam. Sebagian lagi menjadi racun yang tumbuh sebagaimana kanker. Sebagian besar menjadi bumerang yang pada waktunya akan membalik, menghajar, menyerang. Jauh di kedalaman laut yang warnanya biru semakin tergradasi menjadi hitam, kemurungan menjadi batu karang, tidak mudah dipecahkan, keras dan berduri-duri tajam. Kemurungan yang nyaris hadir di setiap pantai dan lautan di negeri ini. Sebut saja Teluk Buyat, Teluk Kao, Laut Buru, Tanjung Benoa, Laut Timur, dan masih banyak lagi. Kita harus membaca lebih banyak buku. Kita butuh profesor yang lebih jenius dari Einstein. Kehancuran ini semakin tidak terkendali dan kita semakin merana. Harus ada yang menghentikan semua kegilaan ini. Pakai kamera, ikan kakap merah dengan tubuh berpolet hitam dan muda. Corak kulitnya yang belang membuatnya disegani segala jenis ikan. Ya, kita butuh ikan-ikan jenius, ilmuwan yang bisa mengatasi kehancuran, timbal bala. Ikan barakuda berwajah sangar, rasa geramnya membuat terlihat semakin seram. Bagaimana kita menciptakan ikan jenius? Waktu kita habis untuk berlari dan bersembunyi dari racun-racun limbah. Kita tidak memiliki waktu untuk duduk di bangku sekolah. Gagasan itu kurasa terlalu besar, kawan. Balu, ikan bawah laut berkulit pucat terdengar skeptis. Membaca, pakai kamera dengan antusias. Membaca adalah salah satu kunci untuk menjadi jenius. Bukankah pepatah selalu bilang ada kemauan ada jalan? Lanjutnya, membaca. Barat tak mengerti gagasan itu. Begitupun ikan-ikan yang lain. Mereka hanya saling pandang, bingung. Balu terkekeh sendirian, semakin ragu dengan gagasan membara itu. Kenapa hukum tidak pernah bekerja? Apakah keadilan sudah tersapu gelombang? Hilang. Rapa ikan kerapu Tambun, tua renta ikut berbicara. Hahaha, keadilan hanya ada di negeri dongeng. Kek, lupakan itu, lupakanlah, hahaha. Bara terbahak geli, begitupun kawanan ikan lainnya. Garis-garis cahaya matahari memanjang ke dalam laut, begitu payah untuk bisa tenggelam lebih dalam. Terhalang miliaran ganggang yang tak terkendali, sampah yang selalu menggandakan diri dan limbah yang membawa serta tragedi. Kita akan pergi ke daratan, mengunjungi perpustakaan, dan maaf, kita akan mencuri buku-buku itu, pakai kamera, membahana. Ide gila, ucap Bara, tak yakin. Anjing-anjing di daratan sana akan memangsa kita. Segalanya tidak mudah. Kematian adalah harga yang pantas untuk semua mimpi. Kamer menatapi kerumunan aneka macam ikan. Hening, tidak ada ikan yang berbicara. Hanya terdengar suara gelembung udara yang pecah, gemba ombak dari atas sana, suara deting kaleng yang beradu dengan kaleng lain, dan deru musim dari ponton di permukaan pantai yang sepanjang siang dan malam menyedot pasir besi dari perut laut. Mimpi yang sangat mahal, ucap Balu, matanya menerawang. Akankah kita meraih mimpi semacam itu? Keraguannya semakin membelukar. Aku setuju, teriak Holly. Ikan hiu mungil yang kepalanya berbentuk palu. Ia sangat antusias mendukung gagasan Kamer. Kawan-kawan, dengan menciptakan ikan jenius, kita bisa mendapatkan 3 keuntungan. Pertama, memperlambat kehancuran. Kedua, memugar kehancuran agar kembali penuh pesona. Ketiga, memanfaatkan kemegahan teknologi untuk merekayasa diri kita menjadi lebih tahan polusi, lebih cerdas, lebih kuat. Papar Kamer seperti sedang menguraikan filsafat transhumanisme. Aneka sampah di permukaan laut berlayar-layar arungi gelombang, tak punya tujuan. Gemuruh mesin ponton berhardik-hardik dengan deru ombak. Selongsong pipa besar menjulang ke langit menyemprotkan limbah. Sementara pipa-pipa yang menjulur ke dasar laut mengisap apa saja dengan kuat. Mesin tidak bisa memilih, menghisap apa saja, tidak sekedar pasir.
segala apa yang berada di bawah sana. Di kelamnya air pantai ada banyak pipa-pipa tersembunyi di sana. Datang dari korporasi-korporasi besar yang membuang limbah industri dalam tingkat kegilaan yang luar biasa. Ribuan ikan berenang menuju pesisir, berkelip menghindari hantaman kaleng minuman yang dilemparkan ombak, berkelisut dari perangkap plastik yang dikutuk berumur panjang. Mereka harus kuat-kuat menahan napas agar tak terlalu banyak menghisap limbah, minyak bumi, sabun, logam, dan aneka macam limbah lainnya. Aman, keluar sekarang. Kamen memberi isyarat kepada teman-temannya untuk keluar dari air. Ribuan ikan berkecipak melompat meninggalkan pantai, berbaris berjalan di pasir yang tak putih lagi, tak bersih lagi, sebagian besar terkubur sampah. Terus bergerak dan jangan biarkan seekor anjing pun mengetahui kedatangan kita. Bisik Bara, matanya berlalian ke sekeliling mengawasi keadaan. Ribuan ikan berjalan mengendap-endap, memilih tempat-tempat yang aman dari tatapan anjing-anjing yang masih terjaga. Langit di atas sana menggelayutkan bulan, cahayanya bercucuran menyepuh segalanya menjadi tampak keperakan. Aku tidak bisa membaca. Apa gunanya buku-buku itu bagiku? Gumam Rapa. Kakek mungkin tidak bisa membaca, tapi membawakan buku itu akan sangat membantu mimpi kita. Berbahagialah karena setiap kita adalah pahlawan, kek. Tria, ikan terisi melimpur kesedihan Rapa. Akhirnya dengan segala cara, ribuan ikan berhasil menyelinap ke dalam gedung tanpa diketahui seekor anjing pun. Mereka masuk ke ruang kaca, ke ruang baca dan menemukan harta karun yang tiada terkira. Ribuan buku, ribuan cahaya, ribuan jendela dunia, ribuan ilmu pengetahuan, ribuan kecerdasan, ribuan kejeniusan. Ambil buku apa saja semampu kalian. Seorang jenius harus berpengetahuan luas, harus banyak membaca. Kamen memberi komando, kemudian berlari kencang menuju rak buku terjauh di dalam perpustakaan. Das Kapital, Pekik Bara. Tuhan tidak pernah bermain dadu. Ya Tuhan, inilah Einstein yang jenius itu. Kamen nyaris melonjak melihat buku yang kini sudah di genggamannya. Ribuan ikan sudah menemukan bukunya masing-masing. Tidak hanya satu buku. Setiap ikan setidaknya membawa 3 buah buku. Gret, pintu berderi. Langkah kaki yang ritmis terdengar mendekat. Kamen memberi isyarat agar kawan-kawannya terdiam, bersembunyi dengan segala cara. Hantu yang menyebalkan. Sekarang mereka tidak hanya menakut-nakutiku dengan suara. Mereka sudah berani menyalakan lampu. Kurang ajar. Gumam seekor anjing bulldog yang membawa pentungan. Matanya menatapi lorong-lorong rak buku. Tidak ada siapapun. Ia mematikan lampu, menutup lagi pintu. Ketukan sepatunya terdengar ritmis, menggema di dalam ruangan. Semakin lama, semakin pudar, semakin menjauh. Rrrr. Anjing bulldog tadi rupanya mengendus kehadiran Kamer dan kawannya. Ia kini sudah berdiri jumawa di belakang ribuan ikan-ikan. Ia menyeringai, taringnya menyembul berkilatan memantulkan cahaya. Diam di tempat dan menyerahlah ikan-ikan bodoh. Kalian tertangkap basah mencuri buku-buku kami, teriaknya lagi. Semua ikan memutar badan, Balung meringis, tidak kuasa membayangkan jika taring tajamnya merobek tubuhnya. Jangan halangi kami, anjing bodoh. Menyingkirlah. Bara mengancam. Ia berjalan mendekati anjing itu. Kalian adalah makananku. Bagaimana mungkin kalian melawanku? Hahaha. Anjing itu terbahak jumawa. Serang, teriak Bara. 1000 ikan di belakangnya bersamaan menerjang. Ribuan ikan memburu anjing, bertumpuk-tumpuk, menggunung. Siapa yang dapat membayangkan nasib macam apa kiranya harus diterima sang anjing? Kita sudah membaca ribuan buku. Sang jenius yang ditunggu tak kunjung tercipta. Apa yang salah dengan buku-buku ini? Gumam Bara, wajah buasnya kini hilang terkam muram. Aku tidak tahu, membacanya saja aku tidak bisa. Rapat tertunduk murung. Jangan bersedih. Meskipun kakek tidak bisa membaca, kami tahu kakeklah yang paling banyak membawa buku ke sini. Aku melihat kakek memikul 11 buku, luar biasa. Kamer menepuk pundak Rapa, menghiburnya. Kita harus berperang, ucap Bara yang murka.
Wow, ide yang revolusioner. Baru seperti tertarik dengan gagasan itu. Selalu tertarik dengan segala bentuk perkelahian, sendirian atau keroyokan. Perang jauh lebih mudah daripada menciptakan ikan jenius. Perang adalah jalan instan untuk merebut teknologi dan menyelamatkan laut tempat hidup kita. Perang, kami menelan ludah. Anjing-anjing itu sudah melampaui batas, teriak Cry. Ikan layur yang tubuhnya serupa pedang panjang bergeletar menahan dendam. Perang! Semua ikan berteriak lantang menginginkan perang. Kamera yang paling disegani semua ikan masih terdiam, masih menimang. Perang! Teriakan marah dan heroik semakin bergemuruh, tidak ada pilihan lain. Kamer pun mengangguk. Baiklah, kita akan berperang, ucapnya datar. Gelombang laut tiba-tiba meninggi, menggulung, menyapu pesisir dan segala apa yang berdiri di atasnya. Gelombang itu tidak datang akibat gempa, tidak pula lahir dari embus angin yang dahsyat. Gelombang itu datang dari semiliar ikan yang menyerbu anjing-anjing pembuat kehancuran. Tsunami! Ribuan anjing tunggang langgang menyelamatkan diri, berlari menuju tempat-tempat tinggi. Ribuan anjing tak sempat mencari selamat, mati mengenaskan tergulung gelombang. Diterjang aneka sampah, diserang semiliar ikan yang marah. Rasakan pembalasan kami, wahai makhluk-makhluk serakah, pekik Balu. Apalah artinya segala macam kejumawaan penghuni daratan? Apalah juga arti kemegahan teknologi dalam sekali sapuan tsunami? Semua porak-poranda, hancur menjadi puing, tak bermakna. Daratan yang megah, kota-kota yang selalu boros cahaya, segala-galanya habis tak tersisa. Dalam deru gelombang pasang yang masih menerjang, terus menggulung sampai ke jantung-jantung kota, dalam derak kehancuran yang tak terhindarkan, di celah jerit-jerit jutaan kematian, Kamer tertegun, menatapi bangkai anjing-anjing, menatapi taring-taring semiliar ikan yang sudah sangat merah berpulas darah. Perlahan-lahan, Kamer berenang ke belakang, meninggalkan perang. Kamer, apa yang kamu lakukan? Sejak kapan kamu menjadi pecundang? Teriak Balu geram. Kamer, kembalilah berperang bersama kami. Kita harus merebut kemerdekaan, teriak Reko, ikan ekor kuning. Kamer berhenti, dia tertegun, menatap kawan-kawan yang semiliar. Menatap amuk gelombang, reruntuhan, pohon tumbang, bangkai-bangkai anjing yang mati mengenaskan kehancuran. Lihat semua yang terjadi ini. Sampai pada titik ini, apalah bedanya kita dengan anjing-anjing itu? Hanya para pembuat kehancuran di muka bumi, ucap Kamer nanar. Tidak ada perang tanpa kehancuran, tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan. Berpikir moderatlah, Kamer, tinggalkan romantisme semacam itu, umpat Barat. Kamer tak peduli, ia tak mau lagi mendengar segala bujukan. Kamer berkelisut, menghindari sambaran kayu tumbang, sesekali melompati papan yang menerjang. Seringkali ia harus berkelit menghindari bangkai anjing-anjing yang koyak mengenaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.